Maka kita perlu, yang pertama dirubah adalah mindset. Mindset tentang apa? Mindset tentang orang tua itu bukan beban. Ya, orang tua kita bukan beban. Tapi orang tua kita itu adalah ladang pahala. Bahkan orang tua kita itu pintu surga kita. Ini yang harus terus paling kuat kita tanamkan, bahwa orang tua bukan beban. Kalau sudah tiap hari yang dibaca tentang mindset generation ini mendominasi kita dan mendominasi anak-anak kita, ya memang menurut mereka orang tua itu beban. Apalagi di tengah himpitan ekonomi seperti saat ini. Makin tua kan bebannya makin banyak. Berobat, biaya hidup, apalagi yang ibunya bapaknya gaul, akhirnya pengen jalan-jalan. Dulu waktu kalian masih kecil-kecil mama papa nggak pernah jalan-jalan gitu. Sekarang anaknya jalan-jalan nih, terus nggak ngajak orang tuanya, bisa nyereh hati gitu kan. Dulu nggak pernah jalan-jalan, itu karena ngurusin kalian loh. Masa ikut jalan-jalan nggak boleh, ngerepotin, kebayang nggak? Ya, ini yang harus terus kita perbaiki, bahwa orang tua itu bukan beban. Tapi orang tua yang masih punya orang tua itu adalah ladang pahala buat kita. Dan orang tua kita ini adalah jalan surga, pintu surga buat kita. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham tentang ini. Misalnya ini hadis tentang betapa besar pahala orang yang mengurusi orang tua. Pahala orang yang mengurusi orang tua dari hadis ini setara dengan jihad. Kita tahu jihad itu pahalanya besar, ya. Maka pahala mengurusi orang tua itu, kalau lihat hadis ini, ada seorang pemuda yang minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau ikut jihad. Lalu ditanya, orang tuamu masih hidup? Masih, dua-duanya. Tapi hadis lain dengan kalimat lain menyatakan bahwa siapa yang mengurusi mereka itu ditanyakan oleh Rasulullah. Gak ada, maka disuruh balik. Maka sesungguhnya kalimatnya gini, fafihima fajahidu, maka pada mereka berdua, pada kedua orang tuamu itu, itulah jihadmu. Ya, jadi benar-benar orang tua itu ladang pahala. Jihadnya kita, itu yang pertama. Kemudian tadi orang tua adalah pintu surga kita. Kemudian hadis yang lain juga, ini hadisnya hadis riwayat Tirmizi. Kemudian hadis yang lain dari Abu Hurairah ini tentang celaka, dibilangnya sampai 3 kali loh. Rugi. Ini juga bisa terjemahannya rugi. Rogim itu bisa juga rugi. Rugi, celaka. Yang bagaimana? Yang dia Allah beri orang tua sampai usia lanjut, tetapi dia tidak mendapatkan surga. Ya, artinya ya benar-benar orang tua itu pintu surganya kita. Ini mindset yang harus dirubah. Ini mindset yang harus dijaga, diperhatikan. Orang tua bukan beban. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga itu. Anak-anak melihat, bisa jadi contoh buat anak-anak kita. Kemudian hadis yang lain dari Salman bin Amir. Sesungguhnya inna sodakoh, sesungguhnya sodakoh yang paling baik itu yang kayak apa? Sodakoh kepada kerabat. Sodakoh itu bagus ya, kita sering kan ada sodakoh subuh, sodakoh Jumat, sodakoh apa. Tapi ketahui bahwa sodakoh terbaik itu adalah sodakoh kepada kerabat. Kenapa? Karena di situ ada 2 pahala. Pahala silaturahmi dan pahala sedekah. Kebayang kalau sama orang tua. Ya, makanya kalau ada lagi Ustadz yang menyatakan bahwa kalau berwakaf atas nama orang tua itu pahalanya 3.
Jadi pahala kita berwakaf, pahala berbakti kepada orang tua, dan pahala orang tua berwakaf. Jadi kalau dari sini tuh bisa berlipat-lipat pahala yang kita dapatkan ketika kita meniatkan itu atas nama orang tua. Ya, bahkan sudah ya, hadis yang lain itu Rasulullah menyatakan amal terbaik, ya mohon maaf tidak tertuliskan, amal terbaik itu adalah 3 amal terbaik. 1, sholat di awal waktu. Yang kedua, jihad fisabilillah. Dan yang ketiga, mengurusi orang tua. Itu amal yang paling dicintai. Ini mindset yang perlu kita kuatkan pada diri kita, bahwa orang tua itu bukan beban. Orang tua adalah ladang pahala, orang tua adalah pintu surga. Bersyukurlah yang masih memiliki orang tua. Jangan malah merasa, aduh, sandwich generation nih aku, gitu. Jangan. Ini yang ada di kepala, hati-hati, ini yang ada di kepala generasi anak saya. Tahun berapa Mbak lahirnya Mbak? Sekitar berapa sih? 90-an ya? Tahun 90-an, yang umur 30 ke bawah itu mereka yang mendominasi adalah itu. Aku nih sandwich generation. Tuh. Karena sosial media, waduh, kalau saya gaul sama milenial ngobrol itu agak miris gitu. Dari mana mereka sampai berpikir seperti itu? Ya dari sosial media. Ya, jadi Bapak Ibu sepakat ya, mindset kita sekarang orang tua itu apa? Ladang pahala. Ladang pahala. Pintu surga. Maka banyak orang yang menangis kalau orang tuanya meninggal, pintu surgaku sudah tertutup. Bukan senang, udah nggak ngurusin lagi. Udah nggak harus nengokin. Udah nggak harus ngirimin. Padahal bisa jadi itu memang rezekinya orang tua. Itu yang pertama. Bagaimana supaya bisa seimbang, bisa kuat menjalani, yaitu membangun mindset bahwa orang tua adalah ladang pahala, orang tua pintu surga. Nggak usah terbawa orang barat yang memang standarnya materi yang kerasa, ya berat orang barat itu. Bahkan memang di masyarakat barat memang sudah ditanamkan bahwa orang tua itu tidak akan membebani anak. Ya, jadi kalau kita saya pernah mengunjungi putri saya lumayan lama di Belanda, itu kalau jalan-jalan saya miris sebenarnya kalau jalan-jalan di pasar gitu ya, di pusat-pusat perbelanjaan, orang tua udah benar-benar apa namanya istilahnya, kalau orang Jawa tuh tunu-tunu, apa ya istilahnya ya, udah benar-benar rentah, udah sangat rentah, udah nggak bisa jalan. Ya mereka memang fasilitasnya bagus ya, naik motor yang digerakkan pakai tangan aja gitu ya, belanja sendiri, terus nanti makannya gimana, ininya gimana. Kok saya miris ngelihatnya. Maka di masyarakat yang di masyarakat barat, akhirnya belakangan ini muncul ide saving time. Bapak Ibu pernah dengar saving time, nyimpen waktu? Karena kan mereka ngerasa gitu loh, ternyata kalau udah tua, yang dulunya ngerasa anaknya dimandirikan sedini mungkin, nanti nggak usah, aku tuh nggak usah diurusin, ternyata butuh juga diurusin. Akhirnya sekarang bermunculan ide saving time. Saving time itu apa? Anak-anak muda itu bekerja sosial, menjaga orang tua, entah di panti jompo, entah ke rumah-rumah, ngurusin, nyuapin dan sebagainya. Lalu waktu dia berapa jam itu? Waktu itu langsung masuk akun. Dia punya simpenan waktu yang nanti ketika dia sudah tua akan ada yang berikutnya ngurusin dia, gitu. Itu udah mulai di negara-negara barat ada muncul ide saving time. Ada yang saya pernah baca itu ada, padahal dia influencer dan dia muslim yang termasuk dikenal muslim bagus, bilangnya kagum dengan ide itu.
kagum dengan ide saving time. Kalau saya bilang saya nggak kagum, itu mah gaya orang kapitalis, gaya barat yang mereka individualis, tapi mereka tahu itu ternyata individualis itu tidak bisa, maka mereka nambal sulam, kata saya. Ide itu nambal sulam ide kapitalis yang individualis yang sebenarnya bobrok, jauh dari nilai Islam. Nggak ada keren-kerennya ide saving time itu. Orang Islam nggak kayak gitu. Ya, nanti kita bahas. Oke. Apalagi tentang mindset ini mungkin kita paling gampang kita inget-inget Uwais Al-Qarni. Ada yang tahu siapa Uwais Al-Qarni? Banyak loh saya lihat orang tua zaman sekarang yang ngasih nama anaknya Uwais Al-Qarni. Banyak tuh. Siapakah Uwais Al-Qarni? Apakah dia keren? Apakah dia ganteng? Gitu ya. Lebih ganteng dari artis-artis Korea. Siapakah dia? Dia bukan pemuda yang ganteng, bukan pemuda yang tinggi, ganteng dan sebagainya, enggak. Bahkan terkenal hitam. Kalau orang Jawa bilang bladus, lusuh. Dia kena penyakit sopak. Sopak itu apa ya? Apa Bu yang ininya putus-putus tuh? Kusta. Sehingga kulitnya belang-belang, hitam putih. Ya. Itu Uwais Al-Qarni. Tapi orang dunia nggak ada yang kenal. Tapi Rasulullah menyebutnya. Kalau kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa darinya. Disuruh minta doa. Sehingga kalau ada orang Yaman, kalau ada orang-orang yang pergi haji dari Yaman, itu pada nyariin, di antara rombongan kalian ada nggak yang namanya Uwais Al-Qarni? Nggak ada. Kenapa? Namanya sudah disebutkan oleh Rasulullah, disuruh minta doa. Namanya udah sampai ke surga duluan. Kalau dia pergi haji, mintalah doa. Begitu terus hingga masa Rasulullah meninggal, belum ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Lalu masa Abu Bakar, belum ada juga. Pada masa Umar bin Khattab, kekhilafan Islam sudah menyebar, Umar bin Khattab mengirim utusan buat nyari yang namanya Uwais Al-Qarni. Siapakah Uwais Al-Qarni? Dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Orangnya biasa aja, gak ada keren-kerennya, hitam bahkan belang-belang. Ibadahnya biasalah seperti ibadahnya kami. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa. Yang tidak biasa adalah dia sangat mencintai ibunya. Ya. Kalau ibunya minta sesuatu padahal dia miskin, kerjanya cuma ngangkut air, masukin air ke rumah-rumah. Kalau ibunya meminta sesuatu, pernah ibunya meminta anggur kepadanya, maka dia bela-belain itu ngisi air lebih banyak rumah. Itulah Uwais Al-Qarni yang diceritakan. Dan ketika ibunya dengan kemiskinan yang seperti itu, beli anggur aja harus nambah kerja, jam kerja. Ketika ibunya minta untuk pergi haji, apakah dia marah? Si emak kagak tahu diri, nggak ngelihat siapa anaknya. Bukan itu yang dikatakan. Ya Allah, saya nangis ya kalau ingat kisah itu teh. Di zaman sekarang dimana banyak ibu disia-siakan oleh anaknya. Ya, ibu yang sampai kita sering lihat ya, ibu-ibu ya di sosial media, ibu saya ditaruh di sini terus anak saya nggak tahu kemana, ini saya ditaruh di kebun dan sebagainya. Uwais Al-Qarni yang miskin, ibunya pengen pergi haji, apa yang dia lakukan? Bekerja lebih banyak, menyimpan uang, dan dia tahu dia nggak akan, uang dia kerja sampai dia umur berapapun nggak akan mencukupi. Yang dia miliki hanya seekor anak sapi. Maka setiap hari setelah mencari mengisi air ke rumah-rumah yang ada, dia gendongin anak sapinya kemana-mana, sampai dibilang kayaknya rada-rada itu Uwais Al-Qarni. Ternyata apa niatnya? Dia ingin bisa menggendong ibunya ke Mekah. Kebayangkan ya, dari Yaman ke Mekah naik pesawat aja berapa jam? Dia menggendong ibunya ke Mekah. Maka Uwais Al-Qarni
Karena amalnya itu oleh Rasulullah sudah disebutkan namanya, bahkan namanya sudah tertulis di surga. Itulah Islam memandang orang tua. Bukan seperti masyarakat barat yang merasa orang tua adalah beban. Ya. Yang orang tuanya pun merasa dia tidak mau, dia merasa bermartabat kalau tidak menyusahkan anaknya. Bukan. Karena bahasanya seperti itu tuh salah satu seminar yang saya tahu tentang melepas mata rantai sandwich generation. Salah satu kalimatnya membantu orang tua mempersiapkan diri agar memasuki masa tua yang bermartabat. Aduh, ngenes banget. Emangnya orang tua kalau tua ikut anak tuh jadi nggak bermartabat ya? Ini tuh ada di masyarakat kita, diterima ide itu, nyebar terus. Ya, maka please jaga anak-anak kita supaya kelak tidak seperti itu. Caranya bangun mindset seperti ini juga kepada anak-anak kita. Bahwa kelak kalau Umi, kalau Abi, kalau ayah, kalau bunda sudah tua itu jangan anggap kami beban. Gitu loh. Jadikan kami pintu surga kalian. Sebenarnya kalau masih tua gitu. Ya, alhamdulillah belakangan ini saya banyak kakek nenek tes Stephen jadinya. Mulai itu ada beberapa, saya tanya kenapa ini nenek-nenek udah 70 tahun tes Stephen gitu ya. Kenapa ini itu Bu marah-marah mulu katanya pintu surga tapi nggak kuat ngadepinnya. Kita kan pengen ngejadiin orang tua pintu surga, mereka bahagia. Udahlah tes Stephen aja. Ternyata neneknya feeling. Udah tahu kan ibu-ibu yang udah tahu Stephen mah pasti apa kebutuhan nenek feeling? Ini dengerin aja. Dengerin. Pokoknya kalau Nin cerita dengerin aja, jangan ada yang motong. Itulah mengguyur cintanya nenek feeling. Ini kalau yang paham. Pernah juga ternyata si nenek ini thinking. Nah, kebayang gimana kalau nenek thinking? Pembantu nggak ada yang betah. Ya, udah repot kan? Pembantu nggak betah, cucu juga ngejauh, komentar terus, ini terus. Akhirnya solusinya apa? Cari pembantu khusus buat disuruh-suruh sama si nenek. Solusinya gitu doang. Jadi itu ya kamu harusnya gini, neneknya cerita ngatur njeh mbak gitu doang. Itu salah satu jalan. Ketika orang kita memahami bahwa orang tua itu adalah pintu surga. Yang pertama tadi, untuk supaya bisa seimbang, maka yang pertama adalah mindset. Yang kedua, ingat apa ya? Target. Oke, siapa yang bilang target tadi ya? Oh, Ibu. Nanti boleh dikasih door prize ya, mungkin kalau ada dus lebih. Tenang Bu. Target gitu. Nah, targetnya materi atau ridho ilahi. Masyarakat barat yang target hidupnya nilai kesuksesan, standar hidup masyarakat barat itu adalah materi, ya targetnya materi. Kita seorang muslim targetnya harusnya ridho ilahi. Maka ketika target kita ridho ilahi, bisa jadi terasa berat tapi bisa bergeser loh. Mindset diperbaiki, targetnya ridho ilahi, itu yang terasa berat, yang terasa tadinya kok buat orang tua aja ya, kok buat anak aja ya, kok buat suami aja ya, yang ibu-ibu atau yang bapak-bapak buat istri terus ya, sama orang tua sama anak ya. Aku kapan? Itu kalau kita target hidupnya adalah ridho ilahi. Ketika kita melakukan semua itu juga buat kita. Kenapa banyak yang merasa berat ketika ngurus orang tua, ketika ngurus anak, ketika ngurus suami? Karena targetnya ketika ngurus itu buat mereka. Padahal kita bisa langsung ketika kita ngurus mereka, karena target kita ridho ilahi, ya itu juga buat sebenarnya ketika aku ngurus suami, ketika saya ngurus anak, ketika saya ngurus orang tua, itu adalah kepentingan saya, bukan semata-mata kepentingan orang tua, bukan semata-mata kepentingan suami atau kepentingan anak. Ketika kita merubah target.
Ya, target hidup saya adalah ridho ilahi. Maka ngurus orang tua itu sebenarnya buat saya, bukan semata buat orang tua. Ini yang perlu kita rubah juga. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat? Sepakat. Mulai kebayang bahwa akan jauh lebih nyaman, nggak akan ada timpang itu. Karena kenapa masih ada yang mikir me time, nggak bisa me time, nggak bisa beli rumah buat diriku sendiri, nggak bisa punya mobil yang bagus yang kayak teman-teman aku, karena masih targetnya ini salah satunya. Jadi merasa tidak seimbang gitu ya. Nah, itu target. Selanjutnya setelah mindset, target tadi apa? Syariat. Nah, ini banyak yang jawab, berarti nggak tahu masih ada sisa dus nggak ya? Ya, oke. Memahami syariat. Syariat tentang apa ya? Semua syariat yang terkait ketika kita mengurusi keluarga, mengurusi orang tua, mengurusi suami, mengurusi anak, atau yang bapak-bapak mengurusi istri. Memahami syariat. Karena kita tadi ridho ilahi. Bagaimana ridho ilahi bisa kita dapat kalau kita tidak paham syariat? Maka untuk mendapat ridho ilahi, syaratnya adalah paham syariat. Nah, kalau saya nggak akan bahas syariat yang secara umum bahwa tugas suami adalah qawam, ya, tugas istri adalah warobatul bait, tugas anak adalah birrul walidain. Insya Allah semua paham. Ya, insya Allah semua paham. Saya akan menambahkan saja bahwa ketika kita menjalankan kewajiban itu, yang tadi itu saya sebut kewajiban. Suami itu qawam, berarti apa tugasnya? Mencari nafkah nomor satu, menafkahi keluarga. Kemudian yang keduanya adalah sebagai qawam itu dia menjaga kesolihan anggota keluarga. Maka pada suami Allah berikan hak untuk, kalau istrinya nuzuz itu apa? Tidak melaksanakan syariat, membangkang kepada suami. Pada suami diberikan hak untuk menghukum dengan tahapan dinasehati, dipisahkan tempat tidur, lalu boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti, yang goiro mubarih. Itu suami kewajibannya mencari nafkah dan menjaga kesolihan anggota keluarga. Tugas istri yang utama adalah menjadi warobatul bait, ibu dan pengatur rumah tangganya. Ibu itu jelas mendidik anak, itu kewajiban ibu. Maka ketika anak disekolahkan, tidak berpindah serta-merta kepada sekolah, tetap ibu harus mantau ngajinya benar apa enggak, bisa paham apa enggak, akhlaknya benar enggak mentang-mentang udah di sekolah Islam aman, tugas ibu gugur, tidak, karena kewajiban itu ada pada ibu. Lalu kewajiban ibu mengurus rumah, warobatul bait, itu yang wajib. Maka ketika ibu menjalankan kewajiban, berarti saya dong yang harus nyapu, saya dong yang harus nyediain makanan, ngepel. Begitukah? Itu tanggung jawab ibu. Nah, sedangkan pelaksanaannya ibu bisa memanajemen, yang penting itu terpenuhi, bisa punya ART. Bahkan dalam satu kitab namanya Nizamul Istima' fil Islam, sistem sosial di dalam Islam, itu dituliskan kalau suami mampu, dia wajib menyediakan pembantu bagi istri. Nah, itu tapi kewajiban ibu memastikan, walaupun tidak harus ibu yang masak, nyapu dan sebagainya, tapi harus beresnya itu kewajiban ibu. Kalau nggak beres bukan salah pembantu, bukan pembantu yang diomelin, tetapi ibu kalau rumah tuh nggak beres, tidak tersedia makanan yang halal dan thayyib, itu kewajiban ibu. Ini hal yang wajib. Ke orang tua, birrul walidain, berbakti, menyapa, mengunjungi, mengajak ngobrol, bahkan kalau sudah renta memberi makan, itu kewajiban ke orang tua. Saya nggak akan banyak bahas di situ. Ya, maka supaya bisa seimbang dan ketika melakukannya itu bisa membahagiakan semua, maka ini syaratnya dengan mencintai. Loh kok gambarnya tas? Karena biasanya ibu-ibu ngerasa dicintai kalau dikasih tas, apalagi tasnya branded. Tapi ibu-ibu yang di sini bukan itu. Ya, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mencintai maka tidak akan dicintai.
Jadi ketika melakukan kewajiban-kewajiban, tambahkanlah cinta di dalamnya. Yang dihadirkan adalah rasa cinta. Gimana sih bentuk cinta? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Bagaimana bentuk cinta? Nih, dalam kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islam itu ada bahasan tentang kalau engkau mencintai saudaramu maka disunahkan. Disunahkannya apa aja? Ini biar gampang Bu, banyak sebenarnya, satu bab sendiri ya. Ini biar ingat SKMDH 3, biar gampang. Ini mengguyur cinta ala Rasul yang disunahkan. Saya ambil dari kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islam. S-nya apa? Senyum. K-nya katakan cinta, muliakan, doakan, hadiah, 3 kata ajaib. Ini yang perlu ditambahkan ketika kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Karena inilah yang dianjurkan, bahkan disunahkan, dapat pahala. Jadi udah tadi melaksanakan kewajiban dapat pahala, ditambahlah pahalanya dengan SKMDH 3. Maka ketika kita ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin orang tua, tambahkanlah senyum. Kenapa mesti senyum? Ini saya pilih, ini salah satu teman saya pengurus di komunitas Ibu Hebat. Kenapa gambar dia beliau yang saya tampilkan? Kata dia, kayaknya dulu itu saya bukan orang yang layak tersenyum. Kenapa? Saya dari kecil ibu bapak saya bercerai, lalu mereka punya keluarga masing-masing. Saya sendiri sama nenek. Dari kecil sudah merasa tidak layak untuk tersenyum. Kemudian nenek saya menikah dulu, sudah menikah, lalu neneknya meninggal. Orang yang selama ini bersama dia, bersama beliau meninggal. Lalu punya anak satu, putra pertamanya ini Allah ambil, meninggal. Itu saya goncang banget. Tidak berapa lama melahirkan anak kedua. Saat anak kedua masih umur beberapa bulan, Allah ambil suaminya. Aku sendiri di dunia, gak ada orang yang peduli. Bahkan ketika masa idah, kalau sekarang enak, kata dia, kalau sekarang enak masa idah kita bisa GoFood. Ya beli itu bisa. Gak bisa keluar 4 bulan, gak ada orang peduli. Kalau gak dimintain tolong. Kayaknya saya akhirnya dia memutuskan menjadi orang yang tidak tersenyum. Bahkan bisa survive, ibu ini bisa survive, punya usaha, tapi mukanya jutek dan gak mau bantu orang. Orang dulu aku juga zaman susah, gak ada orang peduli sama aku, jadi mukanya serem banget. Tapi ketika beliau sudah bergabung di komunitas Ibu Hebat, dia bilang, saya punya hak untuk tersenyum. Karena sebenarnya senyum itu bukan kewajiban, bukan pula keharusan, tetapi senyum itu kebutuhan. Kenapa senyum itu kebutuhan? Karena senyum itu sodakoh, ya Bapak Ibu. Ya, tabasul muka fi wajhi aika sodakotun. Senyum kau di hadapan saudaramu adalah sodakoh. Dan ternyata senyum itu bikin kita sehat. Jadi dulu teman saya ini ya udah sakit macam-macam lah, migrain lah, urat kejepit lah dan sebagainya, saraf kejepit dan sebagainya. Udah segala macam penyakit nempel. Ternyata ketika memaksakan diri untuk tersenyum dalam keadaan apapun, kesehatannya membaik. Kita tahu bahwa ketika seseorang tersenyum, itu tubuh kita mengeluarkan hormon endorfin. Yang hormon itu punya 2 fungsi. Satu, untuk membuat tubuh kita basah sehingga kuman penyakit nggak mudah nempel. Yang kedua, hormon endorfin ini mengurangi stres. Setiap kita yang masih hidup, yang masih Allah beri nafas, akan Allah sertakan dengan cobaan. Ada di sini yang nggak punya masalah, nggak punya cobaan? Gak ada kan? Setiap kita pasti Allah kasih masalah. Masalah itu bikin stres, dan stres ini kalau dibiarkan terus menerus akan mengeluarkan, tubuh ini menghasilkan hormon noradrenalin. Itu loh hormon yang kalau kita kalau nempelnya di perut jadi apa Ibu Bapak? Jadi sakit apa kalau nempel di perut? Asam lambung, mah. Kalau nempel di paru-paru, bengek, TBC gitu kan ya. Di otak, segala macam. Jantung, ya jantungan. Itu
dipicunya oleh hormon apa? Noradrenalin. Bahkan ketika itu bergumpal terus menerus bertahun-tahun bisa menyebabkan penyakit kanker. Asalnya dari stres. Saya mendampingi teman-teman di komunitas survivor sehat. Teman-teman survivor sehat ini adalah teman-teman mereka yang bertemunya di rumah sakit Darmais. Jadi ini mereka adalah orang-orang yang sudah kankernya itu stadium 3, stadium 4 dan sebagainya. Saya mendampingi dari sisi healingnya ini. Ya, maksain diri untuk, dan mereka ngerasain kalau habis kemo dan sebagainya itu, kalau maksain tersenyum itu membuat lebih baik. Jadi senyum itu bikin kita sehat, dan senyum itu membuat kita solutif. Ternyata penelitian menunjukkan orang ketika dia tersenyum yang aktif adalah otak berpikirnya, bukan otak reptilnya. Ya, bukan amigdalanya yang bekerja. Tapi kalau orang tidak terampil tersenyum, kalau orang cemberut ngadepin masalah, biasanya orang kan kalau ngadepin masalah langsung cemberut ya. Ditelepon gitu, Bu, Assalamualaikum, ini anaknya udah 3 hari nggak masuk. Apa yang respon yang pertama Ibu lakukan? Langsung cemberut. Nah, orang yang terbiasa tersenyum, kalau dia tersenyum, nanti yang aktif itu otak berpikir, bukan otak reptil. Otak reptil ini fungsinya buat apa sih sebenarnya? Otak reptil ini fungsinya buat gerak refleks. Ibu bapak dari tadi mendengarkan saya bicara, kedip-kedip nggak matanya? Kedip-kedip. Siapa yang nyuruh? Otak. Kedip kan nggak gitu. Siapa yang menyuruh? Gerak refleks, otak reptil. Jantung kita terus berdetak, aliran darah terus mengalir, ginjal kerja, itu semua diperintahkan oleh otak reptil. Otak reptil selain gerak refleks yang itu juga gerak refleks ketika seseorang menghadapi bahaya. Ketika Bapak Ibu menghadapi bahaya, merasa terancam, itu yang aktif bekerja adalah otak reptil. Nah, misalnya tiba-tiba ada suara bom jebol sebelah sana, Bapak Ibu larinya kemana? Ya, berlawanan arah. Ke sana. Ada yang langsung lari ke sana kepo, ada apa ya? Gitu. Enggak kan? Pasti lari ke sana dulu, setelah tenang baru yang keponya level tinggi baru ke sana. Baru masuk ke status. Kenapa? Siapa yang nyuruh lari ke sana duluan? Itu otak reptil. Jadi kerja otak reptil itu seperti itu, membuat kita bertahan hidup. Nah, cara bertahan hidup bayangin aja ular. Ular kalau bertahan hidup itu kalau nggak matok kabur, ya nggak? Kalau ketemu ular dia merasa terancam, matok kabur gitu aja. Nah, kita kalau tidak terbiasa tersenyum, yang kerja itu ular. Maka kalau di sekolah saya, di komunitas Ibu Hebat gitu juga, kalau ada orang yang cemberut, weh jangan jadi ular gitu. Ntar karena pasti jadi ular kalau banyakan cemberut. Yang kerja otak reptilnya. Ya, jadi kita gini aja lah, kita sama-sama ya Bapak Ibu bisa evaluasi diri. Saya termasuk orang yang banyak kerja otak reptil atau otak berpikir. Misalnya, nih hari ini pengurusnya, panitianya ada yang komplain. Kok makanannya kayak begini sih? Siapa sih seksi konsumsinya? Asik. Sini nih dipotong gitu. dulu. Terus seksi konsumsinya langsung gini nih. Ya udah, besok aku nggak mau lagi ngurusin. Nah, itu kabur ular. Atau emang gampang nyari makan, coba situ sekali-sekali. Nah, itu juga ular. Kalau kita mendapat masalah yang pertama itu adalah kabur atau nyalahin, berarti kita yang terbiasa kerja adalah otak reptil. Biasanya kita dominannya merasa terancam. Ya, maka untuk mengurangi itu paksain, terampilah tersenyum. Penting banget. Kalau saya udah ngejalanin ini, itu ada saksinya, ada putri pertama saya, dulu uminya kayak apa, sekarang kayak apa. Ketika uminya tidak tersenyum, bawaannya cemberut, padahal targetnya bagus dulu kalau ngajarin, biar hafal Quran, biar sholat rajin, tapi yang ada apa? Anaknya jadi sebel ngapalin, males sholat bareng uminya. Bahkan sebelum SMP ya Mbak ya, kamu ngerasa bodoh ya? Ngerasa nggak pinter ya? Ngerasa pinter setelah uminya banyak tersenyum, setelah bisa banyak komunikasi. Waktu itu saya tahu dia ngomong kayak gitu karena kami pernah ngisi seminar bareng ya Mbak. Dia bilang, aku waktu SMP, sebelum SMP bodoh soalnya uminya marah-marah terus. Jadi nggak bisa mikir, anak terganggu. Tapi ketika saya sudah
berusaha untuk lebih banyak tersenyum, lebih bahagia, anak banyak ngobrol, anak seneng ngomong, akhirnya jadi juara terus. Alhamdulillah. Umur berapa kemarin? Alhamdulillah putri saya ini lulus di Wageningen University Belanda. Belum 24 ya Mbak? Oh, Masya Allah. Apa umur berapa sih kemarin? Lupa. Dan alhamdulillah langsung bisa dapat kerja di sana saingan sama bule-bule. Itu dulunya ngerasa nggak pinter. Ternyata nggak pinternya karena emaknya bawaannya marah-marah aja, nggak ada senyumnya. Jadi senyum ini berdampak, membuat kita aktif berpikir, otak berpikir, bukan cuman kabur atau matok. Nah, ini bisa kita lihat juga di anak-anak kita. Anak-anak kita itu bawaannya kalau diingetin marah atau kabur atau malah bohong. Ya, saya pernah nemuin level bohong paling keren itu anak 3 tahun. Paling keren, gak keren juga sih. Ibunya bilang gini, saya 3 tahun kok pinter banget bohong ya Bu Dini. Kenapa? Kan gini nih, dia kemarin ya, dia gini. Saya langsung tengok, dia bilang gini, Mama, tadi tuh ya Ma, waktu aku di sekolah dijejel-jejelin Ciki Ma sama Dio gitu. Gitu. Nah, lain waktu dia baru batuk. Mamanya nengok, dia bilang, tadi aku dicegat sama tukang es krim Ma, nggak boleh lewat kalau nggak beli es krim. Duh ya Allah, kata dia, kok anak saya bohong banget. Ya saya cuma nanya, Bu, selama ini kalau dia batuk apa yang ibu lakukan? Ya saya marah sih, pasti kamu makannya ngaco. Merasa terancam kan? Akhirnya jadi ular, kabur, bohong. Kalau anak suka bohong, artinya yang kita didik dia selama ini dalam keadaan merasa terancam. Makanya salah satu standarnya Bu, anak-anak suka nggak sih cerita yang biasanya kalau anak masih cerita itu deket ya, standar bonding itu satu, anak suka cerita, kemudian yang kedua yang diceritain bukan cuma yang bagus-bagus, tapi kalau dia masih juga cerita jelek, aku gagal, nilai aku jelek, tadi aku dibully temen, dia mau cerita kayak gitu jangan langsung diomelin. Alhamdulillah, terima kasih mau cerita sama Bunda. Coba kalau anaknya kayak gitu nggak mau cerita Bu, dibully temen nggak mau cerita, apa? Tahu-tahu bunuh diri, nauzubillah min dzalik. Ya jadi kalau anaknya cerita yang jelek-jelek kegagalan dia, peluk, bilang terima kasih. Gagal itu udah nggak enak, ditambah diomelin, makanya belajar. Gitu. Kamu sih, aduh sedih amat, nilai jelek, kegagalan, nggak naik-naik. Di sini pakai apa? Kalau kiroatinya apanya nggak naik, hafalannya uminya nggak naik-naik, hafalannya nggak nambah-nambah, jangan diomelin. Kasihan Bu, itu teh udah nggak enak, tambah cerita diomel. Malah bersyukur, oh, alhamdulillah makasih ya nak cerita sama Bunda. Oke, gimana caranya? Apa yang Bunda bisa bantu buat kamu naik lagi uminya atau biar nilainya bisa naik supaya ini. Nah, ibu yang bisa kayak gitu adalah ibu yang terampil tersenyum. Ya, balik lagi ke sini yuk, biasain tersenyum. Karena kalau kita tersenyum, insya Allah nggak bakal marah. Sebenarnya saya bukan aliran yang nggak boleh marahin anak. Saya bukan aliran yang itu. Saya aliran yang silahkan marahin anaknya. Tapi kalau marahin anaknya sambil tersenyum. Aduh. Ya Bu ya. Nah itu anaknya aman, insya Allah. Oke. Nah, tapi Bapak Ibu, sayangnya tidak senyum sembarang senyum tuh yang bisa dapat pahala sodako, yang bisa bikin kita sehat, yang bisa bikin jadi solutif, jadi pinter. Ternyata bukan senyum sembarang senyum. Senyum yang bagaimana? Ada nggak? Ada yang tahu nggak kira-kira? Senyum yang aku senyumnya ikhlas nih, gitu. Iya betul, itu salah satunya. Senyum yang tulus. Nah, syarat senyum yang tulus satu, ikhlas, semata-mata karena Allah. Oke, mulai sekarang aku mau senyum ikhlas. Jadi nanti kalau pulang senyum ke bapaknya. Asik. Terus bapaknya bilang, apa ini senyum-senyum nih? Gitu ya, kesambet bukan? Apa yang mau dicek? Gak masalah. Ya Bu ya, nggak masalah karena saya senyumnya ikhlas karena Allah, biar dapat pahala sodako, biar tetap sehat, biar jadi
ibu yang solutif atau bapak yang solutif. Sepakat ibu-ibu? Sepakat ya. Ikhlas, bisa difahami mana ikhlas. Kemudian yang kedua senyum 227. Tahu lah ya 227. 2 ke kanan, 2 ke kiri, tarik ke kanan ke kiri. Selebar mungkin 7 detik. Kenapa harus ke kiri ke kanan selebar mungkin? Kalau cuman ke kanan aja nggak jadi senyum. Ya, jadi yang nyinyong, Bu. Dapat pahala malah senyum nyinyir. Nah, kenapa harus 7 detik? Ternyata gini, ibu bapak pernah nggak dapat senyum yang gini? Selamat pagi bu, ngek. Terima kasih bu, ngek. Selamat siang bu, ngek. Pernah dapat senyum yang kayak gitu? Pernah, seneng nggak? Enggak. Maka nggak dapat pahala sedekah kalau cuma senyum ngek. 7 detik orang merasa bahagia, dapat pahala sedekah. Dan ternyata ketika 7 detik itu baru tubuh ini mengeluarkan hormon endorfin. Silakan dicoba, banyakin senyum, tubuh akan jadi sehat. Kemudian silakan dicoba ketika kita punya masalah, senyum deh. Nanti akan suasana hati membaik karena hormon endorfinnya akan diproduksi dalam 7 detik. Ya, karena saya tahu bahwa senyum itu bikin anak pintar, bikin kita pintar, bikin anak pintar, maka saya pastikan saya mesti banyak tersenyum. Ya, alhamdulillah putri saya nomor 2 dulu ketika TK tes IQ-nya di bawah rata-rata. Masuk SD itu belum bisa baca. Boro-boro bisa baca, cuman kenal 2 huruf F dan A. Karena panggilannya Fafa. Nyesel juga ya, tahu gitu saya panggil Fatimah Fahrunisa. Tapi alhamdulillah anak yang masuk SD-nya belum bisa baca, lulus IPB juga cum laude, dapat juga beasiswa pertukaran pelajar ke De La Salle University Malaysia, Filipina. Kemudian dia juga pernah jadi pembicara termuda di sebuah konferensi internasional di Turki. Anak yang masuk SD belum bisa baca. Dan IQ-nya naik di SMA 5, dia pernah jadi ranking 1 juga. Dan memang nilai IQ-nya naik karena IQ itu bisa berubah ya. Kalau mesin kecerdasan Steven nggak berubah, tapi IQ bisa berubah. Kasih aja makanan bergizi, kasih stimulasi, banyak disayang, banyak suruh senyum, terampil tersenyum. Itu tentang senyum. Kemudian yang ketiga syaratnya matanya sipit, bukan senyum selfie. Bukan. Gak usah takut, gak usah takut sipit, gak usah takut di sini ada apa ya? Kerutan. Jangan ngomong kerutan sipit terus ada kerutan, bukan nggak jadi senyum ibu-ibu. Hiasan bu, hiasan. Ada garis-garis tipis, nah, sama aja ya. Tapi beda dong kalau senyum yang terus gimana gitu, nanti ada tambahan ada tambahan kerutan, ibu-ibu jadi nggak jadi tersenyum. Ada garis-garis tipis, jangan takut. Gitu ya. Oke, ini senyum yang tulus. Ini yang akan membuat otak kita jadi kita akan dapat pahala sedekah, kita sehat dan otak kita jadi solutif. Anak-anak insya Allah pintar. Gitu. Alhamdulillah saya sudah membuktikan anak-anak saya 3 yang paling atas itu semua dapat beasiswa ke luar negeri. Yang 1 di Wageningen S2-nya, yang nomor 2 dapat beasiswanya ke Filipina, yang nomor 3 di Al-Azhar Mesir. Mohon doanya, ini sedang mendaftar S2. Doain dong ibu-ibu, bapak-bapak. Amin. Sengaja saya mengisi kemana-mana biar banyak yang ngedoain. Maksa lagi doanya, yang ikhlas ya bapak ibu doanya gitu ya. Mohon doanya, mudah-mudahan ini lagi mau tes ke S2-nya yang di Mesir. Maksain anak untuk terampil tersenyum. Caranya dulu saya dengan melakukan nilai senyum. Tanya ke suami, di senyum Umi berapa? 5. Oke, tanya lagi besok, tanya ke anak-anak, senyum Umi berapa? Memastikan, bukan kita aja ngerasa, senyum Umi mah udah manis. Ternyata menurut orang sekitar kita belum. Ya, melakukan. Dan saya ingat hadis Rasulullah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Duhai Fatimah, tiadalah perempuan yang tersenyum di hadapan suami melainkan Allah memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Jadi saya juga konselor.
kalau misalnya ada anak-anak bermasalah yang datang kepada saya, maka yang saya tanya, satu, dikasih makannya halal gak? Pastikan makanannya halal. Kemudian yang nomor dua, ibunya masih bisa tersenyum gak dengan bapaknya? Kalau ibunya, biasanya jawabnya pasti kalau anak bermasalah. Ternyata masalah di dalam keluarga dimulai dari istri yang udah gak bisa tersenyum ke bapaknya. Masalah di keluarga dimulai dari situ. Maka nomor satu yang saya minta, sebelum konseling lebih lanjut, pastikan ibunya senyum ke bapaknya. Dan kalau ada bapaknya, saya minta, Pak, pastikan ibunya bisa senyum ke bapak. Bagaimana pertolongan Allah mau datang kalau Allah saja tidak mau memandang ibunya dengan pandangan penuh kasih? Jadi mulai sekarang bapaknya diliatin gitu ya Bu ya, sambil disenyumin, biar Allah memandang ibu dengan pandangan penuh kasih. Sampai ada yang cerita ke saya gini, saya sekarang Bu Dini, kan kalau saya senyum-senyum sama bapaknya memang kami sedang bermasalah ya, tapi saya paksain loh Bu Dini kalau lagi tidur. Jadi ada cerita lucu. Jadi ibu yang akhirnya dia senyum ke suaminya kalau lagi tidur. Saya mulai dari situ. Tuh Bu, kalau udah nggak biasa, makanya kalau yang masih bisa senyum ke suaminya paksain. Yang udah susah tuh sampai seperti itu loh. Jadi suaminya lagi tidur dia senyumin. Aduh Bu Dini, sambil senyum sambil mikir, ngoroknya meni keras. Ya, maka ketika masih bisa senyum kepada suami dalam keadaan tidak tidur, senyumilah. Oke Ibu-ibu, supaya Allah memandang keluarga kita dengan pandangan penuh kasih. Ini salah satu solusi. Nah, tadi S, K-nya adalah katakan cinta. Kalau engkau mencintai saudaramu, maka katakanlah bahwa engkau mencintainya. Tuh. Ya, ibu-ibu kapan terakhir bilang cinta sama bapaknya? Tadi. Kapan? Semalam Bu. Semalam, Masya Allah. Ada yang lebih lagi dari Bu kita? Ada yang lebih dekat lagi? Saya nikah udah 30 tahun, 31 tahun. Kapan terakhir saya bilang I love you ke suami saya? Tadi jam berapa Mbak? Jam 8. Kita mulai jam 9, berarti jam 8.45an di parkiran sekolah Islam Ibnu Hajar. Setiap pisah saya upayain buat bilang makasih ya Bi, I love you. Kenapa? Sunnah yang gampang banget bikin seneng. Dan ketika melakukan itu membuat kita tidak berat, karena itu kepentingannya buat saya, bukan buat suami, bukan. Dampaknya ketika bilang I love you Bi, abinya jawab apa? Gak masalah. Gak masalah ya ibu-ibu ya, gak masalah karena kepentingannya buat saya. Jarang suami saya sampai sekarang pun bilang, orangnya ada pelan-pelan aja. Jarang sampai sekarang bilang I love you Umi, I love you tuh jarang. Ya, tapi paling kalau lagi lewat gitu ya, lagi turun dari tangga atau lagi keluar dari kamar bilang Umi sayangku gitu doang. Tapi banyak kok perubahannya, kok bukan cuma itu. Dulu kalau saya ulang tahun itu nggak ada yang ngasih ucapan selamat ulang tahun, jadi beli cake sendiri, beli bunga sendiri. Nanti kalau dia pulang dari kantor ngelihat ada bunga, istriku ulang tahun ya, selamat ulang tahun gitu. Bunga yang saya dikasih yang nakal. Tapi sekarang kalau udah masuk bulan Desember, itu dia bilang, bulan Desember ya, istriku ulang tahun nih ya, mau hadiah apa? Itu baru masuk bulan Desember, padahal saya di akhir bulan Desember. Ya, ada perubahan lah lumayan, gitu ya. Tapi saya tidak mengharapkan perubahan itu, karena saya tadi ikhlas semata-mata karena Allah. Senyum ke suami, senyum ke anak-anak, bilang cinta ke suami, bilang cinta ke anak-anak, bukan untuk mengharapkan respon mereka, tapi itu untuk saya sendiri, supaya saya dapat pahala, dan sekaligus mereka pun merasa saya urusin plus saya sayangi. Oke ibu-ibu, ya itu yang kemudian ini udah. Muliakan. Gimana cara memuliakan? Menyambut
memanggil dengan nama yang disukai, menjaga kehormatan, menghargai hak anak, membahagiakan. Sebenarnya ini berlaku buat semua manusia. Bahkan anaknya Rasulullah, anaknya aja disambut. Ya, walaupun sambutannya kadang ada norak, ya Mbak datang, alhamdulillah gitu ya. Anak saya suka gini, apa sih lebay? Alhamdulillah udah pulang adik gitu menyambut. Ya tergantung ibu sama bapak punya gaya sendiri-sendiri ya. Tapi saya pernah ada anak bermasalah dengan ibunya. Yang anak itu udah bawaannya marah aja ke ibunya, udah males ngomong sama ibunya. Ibunya sampai nangis cerita-cerita ke saya. Suatu hari ibunya cerita, saya paksain pas dia pulang, saya keluar, saya bukain gerbang. Katanya gini, mama mau kemana? Enggak, mau bukain gerbang aja buat kamu. Beneran, gak mau yang lainnya, beneran cuman mau buat aku. Iya nak, cuman buat kamu. Masya Allah, cuman dibukain gerbang. Tiba-tiba saya lagi masak, dipeluk dari belakang yang tadinya anaknya marah-marah aja. Pokoknya jalanin dah yang Rasulullah suruh gitu ya, insya Allah. Apalagi ibu-ibu udah jelaskan ya hadisnya, udah pernah baca hadisnya, istri yang suaminya pulang disambut, dicium tangannya, maka dosa-dosa mereka akan berguguran sampai mereka saling melepaskan kedua tangannya. Jadi kalau lagi banyak dosa, pegang lama-lama biar dosanya banyak yang gugur. Ya ibu-ibu ya, nih menyambut, kemudian memuliakan, panggil dengan nama yang disukai, panggil anak dengan nama yang disukai, sayangku. Nggak akan berat loh, nanti lama-lama kita juga ngerjain nyuapin, ayo sayangku. Ya, nyuapin kan paling susah ya, ayo no sayangku. Panggil dengan nama kesukaan. Demikian juga dengan pasangan, demikian juga dengan orang tua. Saya cepet aja menjaga kehormatan, nggak ngomongin di belakang. Bapak kamu itu loh, si ade itu loh, si kakak, itu menjaga kehormatan. Atau saya pernah yang lebih parah lagi, ketemu orang yang gini, ini nih anak aku nih yang nomor 1 nih, hitam kayak bapaknya, susah dibilangin. Beda sama adenya putih kayak aku, pinter lagi ini. Itu benar-benar orang yang tidak menjaga kehormatan. Jangan pernah. Ya Bapak Ibu. Kemudian menghormati hak. Mungkin kalau kejadiannya gini, pernah dengar yang kayak gini nggak? Pinjemin dong kakak, jangan pelit sama adiknya, diambil mainannya dikasih ke adiknya. Kasih temennya, nanti mamanya dikirain pelit. Kasih mamanya kuenya, diambil tanpa izin dikasih. Itu tidak menghargai hak anak. Itu jangan-jangan nanti yang akan membuat si adik ini ngerasa, kalau aku nangis apapun bisa aku dapat. Boleh kok dengan segala cara mengambil hak orang lain. Si kakaknya bisa dendam. Makanya banyak orang yang ketika bagi-bagi warisan kakaknya ngambil semua. Itu dendam masa lalu belum usai. Bisa jadi karena orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita udah tahu itu statusnya mainan kakak, ya udah, Kak, boleh nggak adanya punya? Nggak boleh, nggak usah dipaksa. Bilang ke adanya, Dek, mohon maaf, nggak boleh sama kakak. Emang punya kakak, kira-kira kakaknya merasa dihargai nggak? Iya. Emang lama, emang nyebelin. Tapi itu hanya akan jalan sekali 2 kali kok. Besoknya kakak yang sudah dihargai sama bundanya ini akan dengan senang hati. Hargain aja, Kak, mohon maaf punya adik. Biar kakak ngamuk kayak apa, nggak akan dikasih. Emang statusnya ini punya adik. Itu yang harus dihargai Rasulullah itu ya, saya tuliskan di situ. Anak kecil aja dihargai. Udah lengkap Islam itu memberi contoh. Ya, kemudian membahagiakan mereka, melakukan hal-hal yang menyenangkan. Misalnya suaminya senangnya nonton bola, yang diomongin bola mulu sampai mual. Tapi ya sekali-kali, siapa namanya? Oke, yang itu bukan salah. Ya melakukan kalau sama anak-anak main, sama pasangan, ngajak ngobrol sama ibunya ngomongin yang gak jelas-jelas, ayo didengerin. Ya, berusaha untuk membahagiakan. Ketika melakukan ini ikhlas karena Allah dan karena ini sayang, cinta yang kita ini akan melembutkan hati kita juga. Akan muncul bukan hal yang berat, gitu. Ya, kemudian jangan lupa doakan. Nih. Bahkan Rasulullah berpesan kalaupun sudah meninggal,
Orang tua masih punya hak loh dari kita anak-anaknya. Didoakan, kalau mereka punya janji dipenuhi, memuliakan saudara-saudara, sahabat-sahabat mereka, menyambung tali silaturahmi. Itu hak orang tua yang sudah meninggal. Jangan dilewatkan. Dan kita melakukannya ini ya karena senang. Dan beri hadiah. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka akan saling menyayangi. Hadiah nggak usah yang mahal-mahal. Kadang kalau dulu saya punya pengalaman gini, kalau ngisi pengajian-pengajian gini suka dikasih minuman-minuman kemasan, teh botol gitu, yang di rumah nggak dibolehin karena pewarna, ya itunya lah, pengawet dan sebagainya. Saya nggak bolehin anak-anak. Tapi kalau saya dapat, sayang dong dibuang gitu ya. Jadi saya minum, terus saya bilang bagi, karena ini Umi bawa nih oleh-oleh buat kalian, kita minum bareng-bareng. Kalau beli nggak boleh, tapi kalau dikasih boleh dikit gitu ya. Itu anak-anak udah seneng oleh-oleh kayak gitu aja. Dan saya lihat itu ternyata nular. Tuh si Mbak tuh suka bawa cimori tinggal segini, ade Mbak bawa oleh-oleh buat ade gitu. Ternyata itu nggak sengaja dicontoh kakak-kakaknya ketika pulang kuliah tuh bawain adenya yang masih SD cimori tinggal segini. Tapi adanya ya senang gitu, itu nular. Ya, hadiah nggak harus mahal. Kadang anak saya nggak tahu seneng banget hadiah roti yang ada capnya pesawat. Jadi kalau saya naik Garuda gitu, rotinya tuh nggak saya makan. Tapi saya bilang, ini padahal Umi lapar loh, pengen makan. Padahal emang saya juga nggak terlalu suka. Tapi saya bilang, tapi laparnya nggak bohong, Umi lapar loh. Tapi kan Ade suka, jadi Umi bawain buat Ade. Itu memberi hadiah dan diomongin ya. Ibu-ibu kalau ngasih hadiah jangan beliin sepeda, udah. Beliin sepatu, udah. Enggak. Harus diomongin. Ini milih loh, pas ngeliat kayaknya ini cocok deh buat kamu karena mama sayang, mama beliin. Jadi ibu dan ayah itu harus lebay supaya cintanya terasa. Maka Rasulullah memerintahkan sampaikan cinta itu harus diungkapin. Gitu. Jangan kalah sama yang belum halal. Sekarang kebalik, kalau ada suami istri yang udah halal bilang I love you gitu, apa sih lebay? Gitu, malah dianggap aneh, padahal itu dapat pahala sunnah. Tapi yang sama yang kalau kita ngeliat anak-anak remaja yang belum sah ngomong-ngomong gitu dianggap biasa. Kalau yang sudah malah dianggap lebih enggak. Ya, udah hadiah, doakan, dan 3 kata ajaib. Terima kasih. Tidak bersyukur pada Allah bagi siapa yang tidak berterima kasih. Kalau saya sih sebisa mungkin kalau kita bicara tuh selalu ada terima kasih, maaf, dan tolong. Minimal ada ini 3 kata ajaib. Jadi kewajiban-kewajiban tadi supaya terasa enak, supaya terasa nyaman, tambahkan cinta. Dengan apa tadi bahan cinta menurut mengguyur cinta ala Rasul, Bapak Ibu? Senyum. Singkatannya dulu biar gampang ingatnya. SKM DH3. Apa? Senyum. Katakan cinta. Muliakan. Doakan. Hadiah dan 3 kata ajaib. Oke, yuk langsung dipraktekin. Mana senyum 227-nya? Oke, sekalian dilempar ke kiri kanannya biar langsung dapat pahala sedekah. Ya. Nah, itu praktek pertama. Praktek kedua yang bisa langsung dikerjain saat ini adalah bilang cinta kepada orang tercinta. Ambil HP-nya. Oh, Allah. Silahkan ambil HP-nya. Boleh ambil HP-nya. Ibu yang ada langsung bilang I love you dan terus dibiasain. Ya, dibiasain biar dapat pahala sunnah. Oke, sudah dapat, ambil nomor, cari nomor suaminya. Langsung bilang I love you. Kayaknya sih di sini wajah-wajahnya udah wajah-wajah yang sudah terbiasa kan ya? Terbiasa banget tuh, Masya Allah. Nggak kayak saya pernah ngisi pengajian, tapi emang ini pengajian itu sih pengajian pranikah. Biasanya kalau pengajian pranikah yang datang siapa? Ibu yang sepuh kan ya. Tapi kan nasihatnya tetap aja buat yang mau menikah itu jaga cinta dengan salah satunya
sering bilang cinta. Terus saya tanya, ya ibu-ibu ya, masih kan bilang cinta sama bapaknya? Enggak. Ih, amit-amit. Itu tetangga saya loh, pada bilang gitu. Karena sudah berumur, cintanya udah karatan. Ya udahlah, emangnya kenapa sih bilang cinta susah? Saya tahu tetangga-tetangga saya ini ibu-ibu yang rajin. Ibu-ibu rajin sholat tahajud, insya Allah. Pahalanya apa? Sunnah. Bilang cinta sama suami pahalanya apa? Sunnah. Susahan mana bilang cinta sama sholat tahajud? Kata mereka susahan bilang cinta. Coba. Jangan sampai kayak begitu. Makanya dibiasain. Yang sudah mulai jarang-jarang, dibiasain lagi, diguyur cinta lagi. Sudah ibu-ibu, bapak-bapak sudah disampaikan ke pasangannya? Ini masjid loh. Sudah dikirim. Sudah dikirim ibu? Sudah saya Bu. Siapa yang udah ngirim? Ngacung yang udah ngirim. Kan jadi ketahuan yang belum ngirim. Yang belum ngirim kenapa? Bener ya? Aku disangka ada maunya Bu. Iya memang. Memang kayak begitu Bu. Takut diajak. Pernah ada kejadian suaminya bilang gini, balasannya ya. Balasannya ada yang balasannya gini. Ayo. Emang udah habis uang belanja hari gini? Ketahuan. Kasihan banget. Atau ada yang gini, Mama kenapa? Ada maunya ya gitu. Bu, kalau ada yang nanya, bapaknya ada yang nanya kenapa, tolong jangan polos-polos amat ya. Karena pernah ada yang ditanya suaminya bilang gini, ini lagi ngaji mau ustazahnya disuruh jangan polos amat. Bilang atuh ini loh lagi ngaji, ternyata ada hadis yang bilang kalau engkau mencintai saudaramu maka katakanlah bahwa engkau mencintainya. Kan ayah orang yang paling aku cintai. Asik. Jadi langsung gitu ya, jangan polos-polos amat. Ya baik. Nah, mudah-mudahan kita terbiasa ya. Jangan sampai kayak kejadian. Saya pernah recovery mental di Banten. Habis bencana tsunami Banten itu ibu-ibu 200-an orang lah di sebuah hotel tuh ada kegiatan sosial yang buat recovery mental ibu-ibunya yang habis kehilangan sanak saudaranya. Salah satu cara cepat untuk recovery mental itu adalah dengan tadi membiasakan mengguyur cinta. Ini ternyata bukan buat orang-orang lain aja, tapi buat ibu-ibu itu juga bisa recovery mental. Nah, pas saya minta untuk kirim WA kepada pasangannya, itu langsung Bu, ruangan 200 orang itu kring 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 bunyi telepon. Ya, sama MC-nya dideketin. Gini, Mama, ayah naon? Tak ayah naon. Bilang aja I love you too. Ayah naon, cenah ngaji gitu ya. Iya, pengajian. Angkotnya nggak ketabrakan? Nggak ada tsunami lagi kan? Enggak tuh, saking nggak biasanya bilang cinta ya. Ketika istri bilang cinta, kirain sakaratul maut. Yuk terus dibiasakan bilang cinta ya, supaya nih dengan mengguyur cinta ala Rasul. Kira-kira perlu me time nggak kalau udah biasa kayak gitu? Masih perlu me time nggak? Udah nggak perlu. Me time ini juga asalnya ide dari Barat, karena kayaknya apa-apa buat orang lain, buat aku mana? Enggak. Ketika kita mengguyur cinta pasangan, mengguyur cinta orang tua, mengguyur cinta anak, itulah me time kita. Kita bahagia orang, karena kita juga dapat pahala. Ya kalau mau nyalon, karena saya dulu gitu, me time-nya nyalon, masih punya ide. Kalau nggak nyalon rasanya gimana? Sekarang kayaknya kalau nggak disuruh sama suami nggak nyalon. Kalau suami udah nggak sebel ngeliat muka yang udah blue, males nyalon. Udah bukan me time lagi. Karena me time-nya setiap hari ketika guyur cinta pasangan. Oke ibu-ibu, bapak-bapak, yuk jaga keseimbangan antara keluarga dan diri sendiri dengan mindset, target, dan taat syariat. Mangga Bu Gita, saya kembalikan kepada Bu Gita. Ada tanya jawab? Mangga. Ya. Atur nuhun Bu Dini Sumaryanti. Kita buka sesi tanya jawab ya Ibu Dini ya. Mangga. 3 pertanyaan cukup ya. Bu ya. Untuk pertama, ada mama-mama yang ingin bertanya, angkat tangannya. Nanti bisa dijawab oleh Ibu Dini. Wah, banyak banget yang mau nanya Bu. Rebutan jadinya. Kayaknya udah siap melaksanakan. Sangat mudah kan ya, insya Allah sangat simpel. Iya betul Bu. Tapi kalau misalnya ada yang masih ingin ditanyakan atau berbagi cerita juga boleh, mangga.
Bisa ada yang mau? Sudah ada? Kayaknya nggak sabar pengen pulang, pengen cepet-cepet ketemu Bu, ketemu Bapak, pengen bilang I love you katanya Bu. Iya, insya Allah, amin. Masya Allah, tidak ada sekali lagi? Oh ada, Masya Allah. Enggak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya lihat itu kalau perempuan sudah menikah, awalnya kan sebelum menikah sudah di telapak kedua orang tua. Kalau sudah menikah berarti suami. Kira-kira kita harus mendahulukan suami kah? Atau taat kepada kedua orang tua kalau ada sesuatu yang bertentangan? Kalau disuruh suami A, kalau orang tua B gitu. Kira ini yang mana? Oke. Yang kedua, yang saya tanya itu kalau berkeluarga bukan karena cinta, tapi karena kasihan. Untuk memupukkan itu bagaimana untuk menimbulkan rasa cinta? Baik. Ya. Sudah. Nah, karena tujuan begitu tujuan menikah untuk keluarga itu kan karena kita, tapi karena untuk mencari ridho Allah menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Bu Gita. Mangga boleh Bu, Oke. saya jawab karena dia Yang bertanya. pertama, yes, karena ketika seseorang sudah menikah, maka status dia adalah milik suami. Kemudian ada hadis Rasulullah mengatakan, perhatikan posisimu pada suamimu, karena sesungguhnya dia adalah surga atau nerakamu. Jadi sudah berpindah tuh surga atau nerakanya ke suami. Tapi bukan berarti terus ngabein orang tua, tidak. Tetap itu bisa jadi pintu surga kita juga selama mereka masih ada. Nah, cuman keutamaannya tadi Ibu tanya, kalau ada perbedaan pendapat, suami nyuruh A, orang tua nyuruh B. Nah, kalau dua-duanya tidak melanggar hukum syara, maka upayakan kerjain dulu yang suami dengan cara minta ridho orang tua, tetap bersikap baik. Setelah itu minta ridho semuanya. Aku udah ya yang ini yang kamu suruh, aku udah ini, boleh nggak aku ngerjain yang ini? Gitu. Karena biasanya ketika kita mengutamakan seseorang, ya bukan ngeyelin kan keluarga enggak, tapi iyalah ayo buat kamu apa sih yang enggak gitu ya, sambil lebay-lebay gitu ya, jangan sambil ngomel. Kalau kita biasanya ketika seseorang itu menunjukkan cinta kepada orang lain, maka orang lain ini akan berusaha untuk membalas cintanya. Ya, cara membalas cintanya dengan membuat orang ini melakukan apa yang disukai orang ini. Itu teori cinta. Jadi teori komunikasi sebenarnya ya, komunikasi cinta. Jadi buat dulu dia merasa kita cintai. Kalau dia sudah merasa kita cintai, pasti dia pengen membalas kita dengan apa? Dengan melakukan hal yang kita inginkan. Bisa jadi kadang, tapi orang tuaku gini. Ya udah kamu orang tua kamu dulu, tapi itu akan bisa kita dapatkan ketika suami ini sudah merasa kita cintai. Ketika suami sudah merasa bahwa kita menjadikan dia adalah segala-galanya, tentunya selain Allah dan Rasulnya. Ya, kalau kita sudah memposisikan suami pada posisi itu yang lain-lain akan gampang Bu. Jadi kalau saya, gimana cara saya mendapatkan cinta suami? Itu cara saya, strategi yang saya lakukan, ngupayain dulu nunjukin ke dia bahwa dia adalah segalanya bagi saya. Kalau itu udah didapat, lagi capek juga mau kemana, dianterin. Dulu kalau itu nggak didapat, pergi aja sendiri. Mau apa? Ulang tahun masih lama juga udah mikir mau ngasih hadiah apa. Ketika kita sudah menjadikan dia itu, sudah menunjukkan pada dia bahwa dia itu yang kita utamakan. Jadi itu dulu ya, karena biasanya dan laki-laki yang solih itu tentunya tidak akan membuat seorang wanita itu merasa bersedih, membuat orang yang dicintai merasa bersedih karena tidak bisa bersilaturahmi ke orang tuanya, tidak bisa menyenangkan orang tuanya. Tetapi sesoleh-solehnya laki-laki, kalau dia merasa istrinya mengabaikan dia, maka dia pun akan
membuat si istri itu tidak bahagia. Gimana caranya? Gitu ya Bu ya. Jadi bukan berarti suami harus diduluin, orang tua enggak. Kita tetap berusaha semuanya dipenuhi haknya, tetapi tentunya dengan aulawiyat itu prioritas. Prioritasnya adalah suami dulu dan tunjukin benar-benar. Tuh caranya. Itu namanya komunikasi cinta. Komunikasi yang membuat orang yang kita ajak komunikasi merasa dicintai. Kalau dia udah merasa dicintai, dia akan membalas cinta kita dengan melakukan apa yang kita inginkan. Itu definisi komunikasi cinta. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi saya agak lupa Bu. Bagaimana cara menumbuhkan cinta dalam pernikahan yang tidak dimulai dengan cinta? Dan ketika seseorang itu sudah ada di dalam mahligai rumah tangga, mau cinta mau enggak, artinya apa? Berarti Allah sudah menjodohkan mereka berdua. Itu yang harus dipahami. Ini jodohku, baik tanpa cinta ataupun tidak dengan cinta. Nah, ketika di dalam keluarga, apalagi sudah tadi menyadari bahwa ini takdirku, ini jodohku, ini yang terbaik bagi aku menurut Allah, itu sudah kita pegang. Kemudian apalagi ibu sudah menambahkan yang ingin dicari adalah ridho Allah. Maka bagaimana cara mencari ridho Allah? Caranya dapat ridho Allah dalam pernikahan itu bukan sekedar nerima, bukan sekedar gitu, tetapi bagaimana dalam semua aktivitas di dalam keluarga itu kita berusaha untuk mendapatkan ridho Allah. Bagaimana caranya tadi? Melaksanakan kewajiban-kewajiban semata-mata karena Allah. Aku nggak cinta tapi aku mencintai Allah. Insya Allah akan tumbuh. Ya, akan Allah tumbuhkan. Aku nggak cinta tapi aku mau mengguyur cinta sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah tadi kalau ketemu wajahnya berseri-seri terus, senyum terus, kemudian sering bilang I love you. Semoga, atau minta sama Allah, ya Allah tumbuhkanlah cinta dalam dadaku dalam doa dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan. Insya Allah orang yang tanpa cinta tapi bisa melakukan mengguyur cinta Allah Rasul, saya yakin pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang bucin melakukan ini. Ya nggak? Kalau ada bucin mah gampang. Yang nggak bucin ini seperti ibu-ibu tetangga saya itu loh, yang bilang susah mendingan sholat tahajud daripada bilang I love you. Nah itu saya bilang kalau ibu-ibu bilang I love you sama bapaknya pahalanya lebih besar daripada saya yang bucin sama suami. Gitu ya Bu ya. Jadi lakukan kewajiban, lalu ditambahkan melaksanakan sunnah-sunnah yang barusan saya sampaikan, SKM DH 3, sambil terus minta sama Allah. Ya Allah, jadikan aku ridho dengan pernikahan ini. Ya Allah, jadikan aku meyakini bahwa ini yang terbaik bagi aku. Ya Allah, tumbuhkanlah cinta dalam dadaku. Jadikan keluarga kami sakinah, mawadah, warahmah. Karena orang-orang dulu kan gak ada ya, jarang yang orang dulu nikah karena cinta kan. Ibu bapak saya nikahnya bukan karena cinta, karena dijodohin. Bisa jadi ibu bapaknya, ibu-ibu di sini juga kan, kakek nenek kita, tapi mereka langgeng sampai tua gitu ya. Ibu bapak saya menikah bukan karena cinta, tetapi ketika bapak saya meninggal, ibu saya hanya bilang ke pembantu, ternyata aku baru tahu loh, aku tresno banget sama mbahku. Dan di hari ke-100, pas hari ke-100 bapak saya masih ada banyak tamu, ibu saya menyusul. Saking cintanya, walau alam. Bisa cinta itu tumbuh ketika kita terikat syariat dan minta kepada Allah. Itu ya Bu ya. Baik, sudah terjawab Mama. Ada yang lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin ini nggak terlalu berhubungan ya Bu ya, tapi mungkin bisa sharing dari Ibu gitu. Gimana sih cara kita mengisi keran-keran kita saat pernikahan LDM gitu. Kadang-kadang kan kalau ada suami tuh rasanya hidup tertata gitu kan.
ketika suami keluar kita tuh rasanya ya kesepian. Itu gimana sih kita merasa tetap dicintai, tetap bisa ada untuk anak dengan menstabilkan emosi kita di pernikahan itu yang ketika berjarak gitu ya Bu ya. Yang kedua, gimana sih caranya kalau ada tipe anak kita ini sedikit apa ya, ambisius gitu ya, misalnya berangkat sekolah itu harus jam segini, lewat 5 menit tuh udah aduh telat, sejam lagi masih ada waktu gitu kan. Mau berangkat lagi disuruh tidur dulu, takut telat, jadi nggak tidur siang gitu. Gimana sih mengarahkan anak yang terlalu ambisius gitu dalam sesuatu gitu. Terima kasih. MK-nya apa Bu? Gimana Bu? MK-nya, mesin kecerdasannya. Belum dites karena beda sekolah. Oh beda, ya. Biasanya sih orang-orang kiri yang kayak gitu ya. Kalau nggak thinking sensing. Iya. Nah kalau orang intuiting kayak begitu, itu yang harus yang kasihan. Kalau orang thinking, kalau dia anak thinking atau anak sensing aman Bu. Kalau dari karakternya sepertinya thinking. Iya. Berarti kalau kayak begitu aman, malah aman gitu. Ibu harusnya, nah kalau anak ibu intuiting kayak begitulah, ibu harus perhatian, kasihan tuh Bu. Nanti stres. Saya ketemu ibu karena orang dewasa ya, ibu-ibu yang dulu beliau jadi sekretarisnya Yusuf Kalla, pas sudah dites intuiting, tapi tertib banget, di atas kulkasnya nggak boleh ada barang datang ini, makanya mukanya muka stres dan jadi sakit-sakitan juga. Tuh, jadi makanya enak kalau dites dulu Bu. Jadi kalau bukan di downgrade, jangan gimana caranya biar nggak kayak gitu, enggak. Malah kalau dia thinking atau kalau dia sensing, ibu puji, keren kamu, tepat waktu, anak mama beneran. Biar dia tetap dalam alamiahnya dia. Sebenarnya bagus ya Bu ya, tapi ini kakak sama adik ini agak beda karakter gitu. Yang satu terlalu ini, yang satu agak ini santai gitu. Jadi saya yang pusing kadang-kadang. Nah, berarti kalau gitu kan masalahnya bukan di anak Bu, masalahnya di ibu sebenarnya. Ya, karena anak itu memang beda-beda. Anak yang beda-beda kita perlu mensikapinya beda-beda. Ya, jangan disamain, malah nanti bisa tidak berkembang potensinya. Anak intuiting disuruh tertib, oh nggak bisa. Atau anak sensing atau thinking, ibunya nanti aja, telat juga nggak apa-apa, nah gitu. Itu anak kita nggak akan berkembang Bu. Maka bagaimana biar ibunya nggak pusing? Ya, ibunya bilang gini, kakak keren, kakak hebat, tepat waktu, taat, dengan cara begini kamu kelak akan jadi orang hebat. Terus kayak begitu Kak. Tapi kita perlu tunggu adek ya Kak ya, nggak apa-apa ya, sebentar ya. Adeknya masih mau ngapain dulu? Kakak udah hebat, apalagi kalau bisa nunggu adek. Ya, jangan ibu nggak apa-apa, enggak, ibu merusak dia kalau ibu bilang nggak telatan aja gitu, jangan saklek-saklek amat kayak begini gitu, jangan nepcong-nepcong amat gitu ya. Malah ibu akan mendowngrade kemampuan kompetennya dia, tapi puji dulu. Tapi gimana nunggu adek, maka puji. Kalau kakak bisa sabar menunggu jadi lebih hebat, tapi nggak ngurangin tuh kehebatan dia yang tepat waktu. Itu ya Bu jawaban untuk putranya. Kalau tahu mesin kecerdasannya lebih bagus. Jadi ibu nggak nebak-nebak. Kemudian kalau tadi pertanyaan pertama jadi apa Bu? Menjaga cinta saat LDM Bu. Bapaknya lagi jauh, menjaga cinta. Kalau saran saya sih ibu punya komunitas ya. Saya makanya bikin komunitas ibu hebat itu. Mayoritas isinya adalah ibu-ibu yang suaminya memang kerjanya lepas pantai, pelayar, gitu Bu. Ini ibu-ibu yang seperti ini, ibu-ibu yang bapaknya jauh ini perlu punya komunitas yang positif, komunitas yang saling menguatkan. Malah jadi nggak akan sedih kalau bapaknya pergi jauh, malah banyak yang senang, asik nginep. Bahwa kita bebas ya, masak apa gitu, tetap happy.
Ataupun kalau misalnya sedang lelah, ketika bertemu dengan teman, dapat energi lagi. Biasanya kan curhatnya sama suami, kalau suami ada ya dapat energi dari suami. Kalau suami nggak ada, mau dapat energi dari mana? Paling gampang adalah punya komunitas. Ya, punya komunitas, ketemu senang, pulang udah penuh energinya. Dan komunitasnya tentunya komunitas yang membuat yang satu positif. Ya, kemudian juga membuat kita bertumbuh. Bukan cuma di situ kita ngobrol, ngabisin duit, gini. Enggak, ada ilmu yang didapat. Bahkan di komunitas itu, apalagi kalau ibu bisa bagi ilmu di komunitas itu, pasti ibu akan bahagia. Ngurusin anak pun akan dengan bahagia. Kecuali ibu memang level keimanannya tinggi, bisa curhatnya sama Allah aja. Ya, itu kalau saya saranin, selain kita meningkatkan keimanan, punyalah teman, punyalah bestie, punya komunitas. Tentunya komunitas yang positif. Terus saya nggak punya, Bu. Berarti kalau ibu tidak punya komunitas positif, bikin komunitas positif. Gitu. Saya bikin komunitas Ibu Hebat itu ya sebenarnya buat kebutuhan saya, biar hobi saya yang ngomel di rumah itu tersalurkan. Kalau sama ibu-ibu yang lain kan nggak akan ngomel kan, pasti akan kemarin aku gini loh, ikut kelas loh, aku gini loh, gitu. Ngasih masukan. Begitu ya Bu ya, cari teman. Iya. Masih ada tadi ya yang bertanya? Assalamualaikum Bu Nini. Waalaikumsalam. Kebetulan beberapa hari yang lalu anak saya yang perempuan dia sensim itu bertanya kalau Eyang katanya saya ibu saya dapat uangnya dari mana katanya gitu. Nah saat itu saya jawabnya cuma ya udah tanya Eyang aja. Nah di kesempatan ini saya mau bertanya ke Bu Nini, kira-kira seharusnya saya baiknya jawabnya seperti apa gitu untuk menghadapi anak sensing yang bertanya seperti itu gitu. Jadi itu nanti kaitannya sama generasi senior tadi ya Bu ya? Emang anak sensing yang dibahas uang aja ya Bu? Istrinya harta ya Bu. Yang menarik perhatian dia uang. Oke, gini Bu. Pertama ya Bu, ketika berbicara dengan anak, kan kalau di surat An-Nisa 9 itu kan falyasaladina law taraku min khalfihim dzurriatan diafan. Hendaklah kalian takut kalau meninggalkan di belakang kalian keturunan yang lemah. Yang khafu alaihim, yang kalian takut, mencemaskan mereka. Jadi kalau untuk urusan anak memang kita harusnya cemas. Nah, gimana supaya bisa ngedidik dengan baik? Maka fal yatakullahu, bertakwa. Nomor 1 bertakwa. Kemudian yang kedua, kaulan sadidan, berkata yang baik. Saya mau bahas dengan ibu kaulan sadidan, bicara. Kaulan sadidan itu adalah perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu yang benar, yang jujur, yang gak ada bohong. Itu yang harus kita upayakan. Karena kalau ketahuan kita ngomong bohong, anak nanti gak hormat sama kita, gak respect sama kita. Kalau anak udah gak respect, omongan kita udah gak diperhatiin, sedih deh. Ya nanti bisa nasihat-nasihat kita tuh gak masuk. Itu munculnya dari mana tuh rasa hormat, rasa respect? Dari kalau dia nanya-nanya yang aneh-aneh gitu, ya. Nanya, tadi barusan, nenek uangnya dari mana? Ibu tahu nggak asal uangnya nenek dari mana? Tahu. Kenapa nggak dijawab aja? Karena di sebelahnya ada ayamnya, jadi maksudnya biar lebih pas. Oke. Berarti kalau karena ada eyangnya ya nggak apa-apa, bagus. Kalau nggak ada eyangnya, kalau ibu tahu, oh itu uangnya dari ayah, alhamdulillah Allah kasih ayah rizki, bisa ngasih uang juga buat nenek, gitu ya. Bisa tetap berbakti sama nenek, tapi kita terpenuhi kebutuhan. Di situ anak belajar. Seharusnya bagaimana aku nanti bersikap ke orang tuaku, gitu. Malah harusnya ibu samber tuh. Pertanyaan-pertanyaan itu buat ngedidik dia, gitu ya. Jadi kita nih selalu siap, apa pertanyaan anak kita pakai, kita samber buat ngedidik. Oh, dari ayah, alhamdulillah, nggak apa-apa ada nenek. Atau kalau ada nenek nanya, nek dari mana? Neneknya jawab nggak? Apa kata neneknya? Dan kan apa namanya, yang pertama kan, jadi luntur sih Bu, alhamdulillah jawabannya dari pensiunan suaminya, maksudnya dari kakek. Sama dari anak-anaknya,
Sebenarnya sih jawabannya udah oke. Oke. Kaitannya dengan ini. Gitu. Gimana? Oke. Kalau kaitannya dengan ini, Ibu Samber. Oh, jadi tuh udah tahu ya, dari kakek sama dari anak-anak nenek. Alhamdulillah anak-anak nenek soli dan soliha gitu. Jadi itu langsung masuk pendidikan. Soliha pada kirim uang buat nenek. Alhamdulillah Allah kasih rizki cukup. Ngajarin bersyukur ya, banyak yang bisa sebenarnya dari omongan anak-anak itu kita bisa, kalau kita siap siaga ya, bahwa kita ini selalu kita adalah pendidik mereka yang utama, kita akan terus nyamber tuh Bu. Targetnya kan mau nanemin syukur, mau nanemin keimanan yang kuat. Jadi setiap omongan anak itu kita bisa pakai sebagai membuka jendela ilmu buat anak kita. Gitu aja Bu, mulai sekarang diniatin. Jadi kalau anak nanya, jadi sarana buat membuka jendela ilmu. Nanemin akidah, nanemin syukur, nanemin apapun. Iya, alhamdulillah gitu ya. Allah kasih rizki. Beliin sepatu dong, yuk. Siap. Apa sih yang enggak buat kamu? Biasain ngomong kayak gitu. Kalau nggak bisa, kita nggak bisa ngasih tahu, nggak bisa memenuhi. Pengen sepatu Bunda, pengen sepeda Bunda. Ya Allah, Bunda juga pengen beliin. Apa sih yang nggak pengen Bunda lakuin buat kamu? Harus lebih gitu dulu, baru dijawab. Tapi sekarang uangnya belum ada, gitu. Atau kalau uangnya ada, jangan bilang belum ada. Itu bukan kaulan sadida. Uangnya ada, tetapi kayaknya Bunda pengen kamu jadi anak hebat yang nggak dikit-dikit harus dari Bunda. Boleh. Ayo nabung, mau nabung berapa dari kamu, berapa dari Bunda, boleh tuh Bu kayak gitu. Tapi nomor satu, guyur cinta dulu dengan kalimat Bunda tuh sebenarnya pengen apa sih yang enggak buat kamu. Sama suami juga gitu, Bun, ini iya apa sih yang enggak buat ayah. Oke Bu, ya mudah-mudahan kita semua terampil mengguyur cinta kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga apapun yang kita lakukan itu, apapun yang kita lakukan bukan semata-mata buat orang lain, tapi juga buat kita, karena niatnya ikhlas karena Allah, dan itu juga akan membalas, orang-orang akan membalas apa yang kita lakukan, membalas cinta kita. Amin, amin ya robbal alamin. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Dini atas